Guys, ini kita hari ini di Tanah Abang dan ini ada beberapa influencer ya. Ini si Hitam yang suka membawa teman-teman atau anggota-anggotanya jalan-jalan ke Tanah Abang ya. Ke di sini dan dia lebih banyak sifatnya informasi ya. Jadi teman-teman yang ini beda generasi nih ya. Ini saya generasi di atas gocap ya. Ini generasi usia 30 sama Manoy ya. Noy lebih muda lagi ya. Nah, jadi kita ngobrol-ngobrol ya tentang Tanah Abang. Kenapa sih harus ke Tanah Abang? Ada apa di Tanah Abang ya? Nah, saya pertama dari saya dulu ya yang udah senior ya. Tanah Abang ini adalah satu distrik ya yang terkenal dengan barang lokal maupun barang impor, terutama barang lokal karena di sini Tanah Abang ini adalah hampir dari seluruh Indonesia jualannya di Tanah Abang. Nah, memang Tanah Abang ini familiar banget di usia-usia kayak saya sih sebenarnya ya. Nah, tapi anak-anak muda seperti Noy, seperti nama aslimu siapa? Lela ini, tapi nama akunnya hitam, sehitam bajunya gitu ya. Nah, jadi ini kita ngobrol-ngobrol apa sih pandangan mereka ya. Saya yang sudah berada di daerah Grosir ini hampir udah 20 tahun ya saya berada. Jadi saya melihat Tanah Abang adalah tempat yang sangat potensi untuk berjualan. Di samping tempatnya besar, luas, kalian juga yang punya niat untuk buka-buka toko di daerah kalian, datang ke Tanah Abang. Ini kan adalah pusat grosir terbesar se-Asia Tenggara. Ya, di sini apa aja sih sebenarnya? Ada baju, ada sepatu, sendal, aksesoris, topi semua. Nah, kalau kalian mau berdagang dengan serius, aku rekomendasikan Tanah Abang, bukan tempat yang lain karena di sini namanya one stop shopping. Ya, nah oke. Tapi yang poin yang mau kita bicarakan adalah si Lela udah sering nih jalan-jalan ke Tanah Abang. Kesan-kesannya apa sih Mbak Lela tentang Tanah Abang yang mau disampaikan ke usia teman-teman kamu lah? Oke, pertama kalau misalnya orang mikirnya Tanah Abang itu pakaiannya tuh jadul, terus nggak update gitu. Padahal nggak kayak gitu. Makanya konten-konten aku tuh ngasih tahu kalau Tanah Abang tuh nggak seburuk yang dipikirin orang-orang gitu. Bahkan beberapa orang tuh kayak ada yang jadi niat mau berangkat ke Tanah Abang gara-gara ternyata Tanah Abang tuh barang-barangnya update, bagus-bagus dan murah-murah. Di sini juga. Nah, oke. Tuh, ternyata ya bagus-bagus gitu loh. Dan beda ya kalau misalnya kita belanja online sama offline. Itu kalau misalnya offline kan bisa dipegang, apalagi kalau Tanah Abang ini kan pasar grosir, jadi kebanyakan memang buat dijual lagi. Kalau buat dijual lagi kan kayaknya gimana gitu kalau kita belanjanya online gitu, karena buat dijual lagi jadi harus tahu barangnya kayak gimana gitu. Terus di sini juga bisa kulineran. Aduh, emang apa ya, kayaknya jadi satu semua deh, buat wisata, belanja, kuliner ada semua kayak gitu. Oke. Nah, ini beda generasi ya. Generasinya Mbak Lela ini kan dia umur 30, saya 55 ya. Jadi 25 tahun selisihnya. Lebih ya? Ya, oke ya. Nah, jadi tapi ya sama-sama cantik lah kita semua ya. Nah, rezekinya semoga cantik juga ya. Nah, jadi gini, dari hasil pembicaraan saya dengan Lela ya, akun dia jumlahnya hampir sama saya. Saya udah 127.000. Lela berapa followernya? Bukan baru, sudah 116 ya. Jadi kita apresiasi ya. Ternyata semua level, semua usia itu punya followernya beda-beda ya, beda-beda dan cara bahasa penyampaian juga beda-beda. Tapi poinnya satu, kita sama-sama ingin memajukan Indonesia lewat konten-konten kita ya, terutama pasar offline dan online ya. Jadi kita sebenarnya nggak boleh anti dengan offline atau nggak boleh juga anti dengan online. Kita anti sama hal-hal yang tidak baik, yang sifatnya membunuh bisnis-bisnis yang lain, ya kan? Nah, hari ini juga kita nih, ini genrenya beda juga nih sama saya ya. Sebenarnya dia manggil gua harusnya emak, tapi dia selalu manggil gua kakak karena masih cantik kelihatannya saya ya. Nah, dia ini Noisus ini dia memberanikan diri di mana orang lain udah melihat aduh offline udah mati, tapi dia malah berani buka loh. Ya, berani buka. Nah, dia bukanlah orang generasi, justru generasi yang seusia saya ini udah males. Ya, karena apa? Satu, udah kenyang, kedua ketakutannya lebih tinggi. Nah, anak-anak muda ini saya ingat
Karena umur 27 tahun dulu saya udah sukses juga berdagang. Ya, 27 tahun. Noy, kamu umur berapa? 27 tahun. Jadi waktu 27 tahun lalu saya sama berani membuka toko seperti ini. Nah, Noy sekarang generasi saya yang berani untuk memulai. Nah, kalian yang udah tua-tua, jangan takut juga. Nah, apalagi yang muda ya kan. Nah, nggak ada itu sukses itu dengan gampang. Kita harus berani memulai sesuatu. Ayo kita tanya Noy ya, apa sih dasarnya dia nih ya? Dia nih yang pemilik bengkel sepatu di Bogor dan membuka grosir di Tanah Abang lantai 3 ya. Kalian nanti aku tag ya, dia punya akunnya. Dia juga jualan online. Nah, kita tanya dari sisi pebisnis muda ini ya, Noy, apa sih kenapa dia berani memutuskan buka bisnis di tengah-tengah orang lain pada tiarap? Oke. Noy. Iya Kak, kalau aku ini kan dari versi konveksi sekaligus pedagang Kak. Jadi gini, untuk aku kenapa sih berani memulai membuka offline dan baru berani memulai membuka offline di saat gencar-gencarnya offline itu lagi agak redup katanya. Jadi gini, menurut aku itu sesuatu bisnis yang tidak memiliki toko offline itu sama dengan dia tidak mempunyai identitas Kak. Jadi kalau kita mau mempatenkan bisnis kita, otomatis kita harus memiliki identitas dulu, yaitu membuka toko offline gitu ya. Terus kenapa yang aku pilih ini adalah Tanah Abang? Karena memang pertama kita semua pun tahu Tanah Abang adalah toko grosir terbesar pertama se-Asia Tenggara. Jadi kenapa aku memutuskan untuk membuka di sini, agar semua reseller aku Kak, khususnya dia lebih percaya diri untuk mendagangkan produk-produk Noy Shoes, supaya tidak terkesan membeli kucing di dalam karung Kak. Karena kalau dia bisa datang ke sini, dia bisa lihat langsung kualitasnya seperti apa, bahannya apa, speknya seperti apa, dan dia lebih pede untuk menjual produk Noy Shoes sendiri. Terus kalau ke Tanah Abang juga saat dia lagi memilih satu produk, dia juga bisa melihat produk-produk dengan peluang-peluang bisnis lain Kak. Gitu. Jadi kenapa sih Tanah Abang? Karena menurut aku Tanah Abang adalah pusat grosir yang benar-benar lengkap, apapun ada, dan tidak terkesan membeli kucing di dalam karung. Seperti itu sih Kak. Oke. Nah, teman-teman semua, kita udah dengar ya, perlu keberanian. Saya kasih tahu ini juga pengalaman hidup saya dulu. Kalau saya nggak berani, mungkin saya nggak bisa sampai memiliki 200 toko ya. Nah, jadi ternyata itu itu 25 tahun yang lalu ya. Ini juga sama ya. Kalian harus mulai berani untuk memulai sesuatu. Kenapa aku merekomendasikan kalian wajib buka toko offline? Saya sependapat dengan Noise ya. Noise ini adalah pemilik toko ini sekarang yang hari ini buka ya, dan dia juga pemilik bengkel sepatu di Bogor. Nah, benar. Kalau kita hanya mengandalkan online ya, online itu kan nggak milik kita. Toko online itu nggak milik kita loh. Itu milik, dan rata-rata online itu milik orang luar. Artinya kalau dia mau tutup, let's say TikTok lah ya ditutup, kapanpun dia bisa tutup kan. Nah, terus kamu mau makan apa? Nah, tetapi kalau misalnya you udah hebat di online, harus buka juga offline-nya ya. Nah, kalau kalian buka sendiri offline, seperti saya ada satu tahu ya, itu Bella Cus ya, dia juga buka kan, dia besarnya di online loh. Akhirnya dia buka sekarang, udah berapa tahun ini dia punya showroom ya, dan sukses. Jadi dia bisa mengkomunikasikan antara online dan offline. Jadi teman-teman, kalian jangan hanya berpatokan toko online. Apalagi nih kalian udah bagus followernya di online. Ya, bisnis kalian sangat bagus di online. Waktunya kalian juga membuka toko offline, karena apapun bisa terjadi. Kebijakan misalnya nih suatu saat, let's say Shopee kita bilangnya, ternyata dia melanggar satu kebijakan pemerintah, langsung itu diberedel sama pemerintah. Padahal you gede di situ, terus kemana orang nyari barangmu? Kan gitu kan? Nah, TikTok siapa yang sangka? Karena teriakan-teriakan kita TikTok sok ditutup, ya kan? Nah, kalian langsung kelimpungan, kan gitu. Kita bukan anti, sebenarnya kita bukan anti sama online ya, tapi you have to prepare yourself ya. Bisnis lu you harus jaga. Jadi bangun toko offline. Nah, kenapa Tanah Abang? Noy tadi bilang, iya ini tempat terbesar. Tempat terbesar ini di sini ada. Jadi kalau kalian daerah waktu beli sepatu misalnya, kalian juga bisa lihat sepatu yang lain atau tas yang lain. Ini di tempat ini
di satu tempat Tanah Abang ini kalian bisa menemukan produk-produk yang lain, terbuka pikiran kalian, terbuka mindsetnya. Nah, peluang apa lagi? Kita nggak terkunci hanya main sepatu, kan bisa produk-produk yang lain. Nah, makanya kalian harus datang ke Tanah Abang. Jadi kalau kalian bilang ada copet-copet, lah kalau kamu di kaki lima itu ya copetnya banyak. Tapi kalau kayak gini aman banget ya. Mana ada yang ada hati lu gua copet nanti ya. Ya jadi enggak ya. Nah,